Paima ipuka hita ibadah minggu ta sadarion Minggu 10 Mei 2020 aima minggu kantate na yadongkon hita i rumah tangga tabe sekaligus pesta ulang tahun GKPS Bandung pa 56 kon bani sadarion. Parlobe hita martonggo ibagas uhurta sateduh yondoskos hanami ubat tabe. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Doding kon na siyama iya, doding kon na siyama puji-pujian bani, sahap kon na siyama ganup horja halonganganin, marmogah-mogah mana siyam ibagas gorani na mapasingin, marmalas niur masagala si pindahi Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, hamnai bata paridop niuhur natar sulur, domai pasir-sir ham haluahon apa haguluhan marhite pangkokomin, ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasa ongga ni idah ni mata, nasa ongga binoge ni pinggol, anja nasa ongga tubuh bagas uhur ni jolma. Aido pasir-sir hamban nami, jana aido bona ni puji-pujian na ido dingkon hanami ibagas uhur namar terima kasih hubamu sadokah goluh nami. Bamu ma puji-pujian sonari, rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Mandoding hita, haleluya nomor 407, ayat sada pakon ayat 2. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata.
Ham Tuhan na bata Bapa nami, napasing anjahan na sangap doham, na mangidah terus das hubagas uhur nami. Ham do patubukon hasitongan, hapitoran, apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng iya holongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami, seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop isuan kon ham ibagas diri nami, seng tarponop kon hanami, dosa pakon pelanggaran namin, ay talar dogan haganup ilobemu. Sonari, rodo hanami hulobe-lobemu, mamboban haganupan dosa apa pelanggaran namin, maidop mahurmuban nami, sasap hama dosa namin, suruh hama tondemu ibagas uhur nami, asetarbayan hanami mambolosi ham ibagas hapitoron, hasitongan, pakon hapasingon. Asiboy hanami parsimada bani hagaluan na sadokah ni dokahni, na binagakonmu, bani sagala na porsaya bani anakmu Jesus Kristus, si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha porsaya hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martua mahalak nadop sinasap palangaron ni, nadop nirukup dosani, martua mahalak angko seng ihira Jehovah bani hajahaton. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halani ay, pataridakon hitam tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Sa ipuji naibata ay holong tong ateni, mandoding hita, haleluya nomor 3, ayat 1, pakon ayat 2. Puji naibata, ay holong tong ateni, layak tong hubang, ay ganup tinopani, egang mahitaon, mamuji naibata. Saksion hita maha porsaya ontain, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sap duniaon. Au porsaya bani naibata Bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinibukon si Maria sanggah nape haliaban, marhite tondi na pasing. Namanaro na parngit, bani panorang si Pontius Latus, ibar silangkon, matay, jaitanom, turun na goritoro, mulak manggolong bani na matay, bani ari patuluhon. Nai kusurga, anja hundul siyamu ni naibata Bapa, pargogo na sutarimbangin, hunjay maya mulak magira, laho mangumumi halak na manggolo, pakon na dok matay. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadaan na pasingin, parsaron segala na pasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuan ni akula, pakon bani hagaul kulang sa dokan ni dokani. Amen.
Ting-ting bata sadarion, Minggu Kantate, 10 Mei 2020. Naparlobe, bani sadarion masuk mahita bani pawaluhkon kebaktian minggu na iorjaon hita di rumah ta marsada-sada. Domujai marhite ting-tingon, hanami pengurus GKPS Resort Bandung, padaskon hata terima kasih hubani hita haganup pagori kuria sa Resort Bandung na domma melaksanahon partonggoan sonai homa parmingguan di rumah ta marsada-sada. Domuhujai ipagol pahanami hubata ase laporan pelaksanaan partonggoan pakon parmingguan na iben hita i rumah ta marsada-sada diarma ipadas hita hubani pengurus sektor ase pengurus sektor mahoma padaskon laporan ai hubani pengurus harian majelis jemaat sonai homa galangan na domai patupu hita marhite partonggoan pakon parmingguan i rumah tabe dar padas hita marhiton bendahara sektor masing-masing ase boy ipadas hubani bendahara jemaat. Na paduahon domu hubani program pemerintah aima pelaksanaan PSBB tahap paduahon hanami pengurus GKPS Resort Bandung pagolpahon hubat tahaganup ase dihuti hitama himbauan di pemerintah domu hubani upaya menghambat penyebaran virus corona na idopakon hita bani panorangon. Na patuluhon ipagol pahanami hubata aseriap mahita haganup saling memperhatihon sesama pagori ikuriata sa resort on ase angwadong na perlu siurupon dharma ipadas hita hubani pengurus harian majelis jemaat atau pengurus resort ase ibain hita pangarupion na marpardomuan hujai. Na paupatkon doma ijalo pengurus GKPS Resort Bandung surat humbani pimpinan pusat GKPS bahwa tata ibadah untuk Minggu 3 Mei aima Minggu Kemitraan, Minggu 21 Mei aima Parnaik ni Tuhan Yesus, Minggu 31 Mei aima Pentakosta pakon pesta sekolah minggu untuk tolu kebaktian on ipasirsir pimpinan pusat do tata ibadah sonai homa berupa audio pakon video na ipadas marhiteon pengurus resort ase ipadas hubani kuria na adong i resort on. Na palimahon tata ibadah pertonggoan pakon parmingguan domu hubani situasi na hidup pakon hita tetap ope ipasirsir pengurus GKPS Resort Bandung. Sonai ma ting-ting batas sadarion. Terima kasih ma. Mazmur 26 ayat 3 mengatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saat dunia penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, pandanglah Tuhan, maka kasih setianya akan selalu menyertaimu. Jangan biarkan dunia ini menjauhkanmu dari Tuhan. Kuasa kebenarannya menyertaimu selalu.
Sadarion Minggu 10 Mei 2020 marulang tahun pa 56 konma jemaat GKPS Bandung. Ijon hanami pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Bandung mengatakan selamat ulang tahun pa 56 konma bata Jemaat GKPS Bandung. Horas, horas, horas. Martonggo Mahita. Ipuji hanami ham Tuhan na ibatasi mada goluh nami. Natongtong manramot kon goluh nami das kubani panorang on. Malas tumanguhur nami ibagas sadarion. Boy ope haganupan kuriamu saresot Bandung on. Mandalan kon ibadah. Hasipe i rumah tangga nami be masing-masing. Haganupan in Tuhan na masu-masu maham. Bani haganupan pagor ni kuriamu. Asel lambin talar matongon kuasa hagogohon rosi pasu-pasumu. Itong-atongah ni keluarga nami. Halani do mayot tang hanami ham Tuhan. I rumah nami, i jadion hanami keluarga nami. Sebagai mesbah. In magabe ianan kehadiranmu itong-atongah ni keluarga nami masing-masing. Posuhur nami Tuhan. Atap ahape na masa itong-atongah ni keluarga nami ibagas panorang on. Terlebih maai pengaruh ni pandemi COVID-10 siah on. Maidop mahurmu, aselam bin iondos kon hanami matongon goluh nami. Rosi horja nami, keluarga nami, rosi ganub goluh nami. Ase masu-masu maham Tuhan. Ase boy margogoh kan nami mandalani goluh nami. Terlebih maai Tuhan. Lambin margogoh kanai makorjahon harosuh ni hurmu. Cukup kon ham segala kebutuhan nami. Mamasu-masu maham Tuhan bani niombah nami haganupan. Terlebih maai ibagas mamukah ari Senen on. Sihol laksanahonon maujian kenaikan kelas. Hubani niombah nami SMP pakon ni SMA. Posuhur nami Tuhan tondri hapentaran. Undos kon ham hubani niombah nami haganupan. Ase margogoh sedea mandopakon ujian nahun parsikolahan. Ase margogoh sedea Tuhan menjawab segala soal-soal na iberehon guru hubani sedea. Padauh kama segala naborit. Berehama kepintaran nahumbamu. Ase dengan tenang, tentram, damai sejahtera sedea menjawab soal-soal ini. Rosi boy tongon sedea Tuhan. Pentar Rosi menjawab segala soal-soal ini ibagas nadiar. Anjaha tenger ruhur nami mangondoskon haganupan pagor ni kuriamu. Nabani panorang on Tuhan ibagas nahurang sehat. Tangan nagogohin matongon nama sumasu sedea. Rosi pamalumkon sedea. Aseboy ibagas malas ni uhur bay na mandalani goluon. Terlebih maay Tuhan ibagas na pusok ni uhur. Hamatongon mga pohi. Rosi mangurupi sedia mandopakon haganupan in. Ase tongon-tongon marsangap goranmu itong-atongah ni pagori ni kuriamu. Secara khusus Tuhan, ibuan ka nami hubamu. Jemaat GKPS Bandung. Nabani sadarion tanggal 10 Mei. Irayahon do ulang tahun pa 56 tahun kon. Tuhan doma umur na ganjang in itong-atongah ni kuriamu. Ase masu-masu maham Tuhan. Ase lambin taridah matongon buah ni hapor sayaon itong-atongah ni kuriamu on. Lambin talar matongon kuasamu gogoh nami tetap setia. Makorjahon harosuh ni hurmu. Anjaha atap adong pesihol ni uhur. Mengucap syukur hubamu marhitehon ni namamberehon otik buah ni horja. Mamasu-masu maham Tuhan. Beri hama hisah ni uhur itong-atongah ni kuriamu. Lambin tambay hama pasu-pasumu. Lambin marlipat ganda matongon dalan ni pasarian itong-atongah ni kuriamu. Bani nalayak marsi bere-bere. Rosi bani haganupan pagor ni kuriamu. Hasi pelang marsi bere-bere. Na manggolu ibagas tonggo. Manggolu ibagas hatamu. Porsay dohanami Tuhan. Semakin berlimpah matongon idop ni uhur rosi pasu-pasumu. Tengeruhur nami. Mangondoskon haganupan kuriamu sa resot Bandung on. Marsangap matongon ham itong-atongah nami haganupan. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham hanami riapa kontonggo nami on.
Amin. Paima ijalo hita ambilan nama dear, mandoding hita, haleluya nomor 408, ayat sada, pakon ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Minggu Kantate hari ini. Renungan kita diambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah gambaran yang dibuat saat musim pandemi COVID-19 ini. Ketika virus ini melanda setiap negara-negara dan hampir semua negara-negara di belahan dunia ini, dan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia. Kantor-kantor mulai diliburkan, stay at home, lockdown, PSBB, dan lain sebagainya diberlakukan. Perusahaan tutup, bekerja dari rumah. Bahkan ketika rumah ibadah ditutup
dan ibadah di gereja ditiadakan. Sebuah anekdot terjadi. Melihat semuanya ini, si iblis merasa bangga. Dia tersenyum puas melihat kenyataan yang terjadi. Kemudian dia tersenyum datang menjumpai Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, "Hai Yesus, lihat. Hanya karena corona, umatmu ketakutan. Umatmu menderita. Rumah ibadah ditutup. Bahkan mimbar di gereja sudah tidak lagi dipakai. Umatmu yang mengaku percaya selama ini justru tidak lagi memuji-muji engkau, menyembah engkau di dalam rumah ibadah." Dan Yesus tahu enggak? Ini merupakan kekalahanmu. Ini merupakan kelemahanmu. Di mana umatmu sudah tidak lagi datang ke gereja. Mimbar sudah ditutup. Mimbar sudah tidak dipakai lagi. Kemudian Yesus tersenyum ketika si iblis mengatakan hal tersebut. "Kamu salah. Kamu justru salah, hai iblis. Justru saat inilah kemenangan umatku. Justru saat inilah kemenangan dan kekalahanmu semakin nyata." Kemudian iblis bertanya, "Kenapa? Sekarang gereja sudah kosong. Mimbar sudah ditutup." Kamu salah. Justru ketika satu mimbar dalam sebuah gereja bisa kau tutup. Tapi lihat, telah berdiri puluhan, ratusan, bahkan ribuan mimbar-mimbar kecil dalam setiap keluarga dalam gereja itu. Kamu lihat, corona bisa menutup satu mimbar dalam gereja, tapi justru ratusan mimbar telah berdiri menggantikan itu di tengah-tengah setiap keluarga. Kamu lihat, hai corona, bisa saja engkau menjauhkan jemaat Tuhan, orang yang percaya satu dengan yang lain. Tapi di sini umatku sedang diajari, sedang dilatih bagaimana untuk bisa peduli, bagaimana untuk bisa berbagi dengan sesama yang terkena dampak akibat COVID-19. Jemaat sedang dilatih, jemaat sedang diajari untuk peduli dan berbuat. Kamu mungkin salah, hai iblis. Kamu mungkin bisa berpikir gereja akan ditutup selamanya dan hancur dan akan kekurangan dana untuk mengelola gerejanya. Kamu salah. Justru disinilah umatku akan belajar bagaimana memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihannya. Disinilah jemaat semakin belajar. Walaupun pekerjaan berhenti, walaupun uang masuk berkurang, bahkan terhenti sama sekali. Jemaat Tuhan sedang belajar untuk memberi di tengah-tengah hal-hal yang kurang yang dia hadapi. Mungkin kamu berpikir ini saatnya manusia semakin menjauh dariku. Tapi lihat, saat anak manusia melihat kenyataan COVID-19 yang mereka tidak mampu hadapi dan mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi pandemi ini, justru banyak yang sudah kembali kepadaku. Engkau lihat mereka memanggil-manggil namaku. Di jalanan mereka menangis, mereka berteriak. Mereka yang dulunya telah menjauh. Dan akhirnya sekarang mereka mengatakan, kami hanya serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari setiap rumah pada saat ini, di mana umatku berada, walaupun tidak sekuat dan membahana ketika mereka memuji dan memuliakan Tuhan dalam rumah ibadah, terdengar hanya seperti kumbang berdengung, tapi berdengung dari setiap
titik-titik di mana rumah jemaat sedang berada. Memang gereja ditutup. Mimbar gereja tidak lagi dipakai. Tapi ingat, ternyata umat Tuhan sedang belajar mendirikan mimbar-mimbar kecil di dalam rumah setiap jemaat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebuah gambaran bagaimana sebenarnya peristiwa ini mengajarkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak bisa kita pungkirin, ketika kita berusaha untuk hidup di jalan Tuhan, kita akan mengalami berbagai tantangan, kita akan mengalami berbagai penderitaan, dan saat ini semua orang merasakan dampak dari pandemi virus COVID-19 ini yang merusak tatanan ekonomi, tatanan kehidupan sosial kita, merusak sendi-sendi kehidupan kita. Tetapi ada nyanyian kemenangan yang dikumandangkan orang-orang yang percaya, yang telah menyelesaikan perjuangan mereka hidup di jalan Tuhan. Pengalaman iman mereka justru menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Dan saat mereka berhasil mengalahkan setiap persoalan, penderitaan yang mereka hadapi. Dan pada saat ini kita sedang menghadapi. Dan suatu kepastian ketika pendahulu kita bisa mengalahkan dan menghadapi penderitaan itu. Dan saat penderitaan itu mereka kalahkan, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan dalam konteks renungan kita ini. Sebagai jaminan juga, nyanyian kemenangan itu juga akan dinyanyikan oleh setiap jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita yang sedang menghadapi, mari kita meneladani apa yang sudah melewati dalam pengalaman iman orang-orang yang terdahulu. Supaya di tengah pandemi ini kita bisa tetap berkantate, memuji-muji Tuhan, menyanyikan pujian kemenangan bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, siapa mereka yang memiliki nyanyian pujian kemenangan ini? Atau bagaimana supaya nyanyian kemenangan ini menjadi milik kita? Bagaimana supaya nyanyian kemenangan ini menjadi milik setiap jemaat? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana supaya nyanyian kemenangan itu menjadi milikmu, milik kita bersama. Yang pertama adalah firman ini mengajarkan hidup dalam percaya kepada darah anak domba Allah. Jelas dikatakan ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita imani. Ini adalah merupakan senjata utama dari setiap orang percaya untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi setiap tantangan. Ini adalah sebuah alat, sebuah dasar, sebuah senjata yang luar biasa. Darah anak domba. Mungkin jangan kita berpikir darah anak domba yang dimaksud adalah seperti sebuah jenis jimat dan lain sebagainya. Atau seperti film-film yang kita tonton, ketika seorang yang melawan Dracula, dia mengeluarkan salib, kemudian Draculanya kepanasan. Bukan seperti itu. Apa yang dimaksud? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini adalah soal iman percaya.
Percaya kepada anak domba berarti mereka mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Merekalah yang menerima kemenangan. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan, sebab mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa lewat darah Kristus yang tercurah untuk menebusmu. Dengan kata lain, hendak mengatakan bahwa penebusan Kristus ini pangkal atau dasar utama dari kemenangan orang-orang kudus. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu menghidupkanmu, imanmu melepaskanmu dari situasi apapun yang engkau hadapi. Iblis dikalahkan atas dasar karya pengorbanan Kristus. Dan inilah dasar satu-satunya untuk dapat mengalahkan si iblis. Darah anak domba Allah yang telah tercurah, inilah yang merupakan jaminan keselamatanmu untuk menghadapi COVID-19. Senjata kedua yang diingatkan melalui renungan kita ini adalah bagaimana supaya mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah itu, dan merupakan kesaksian bersaksi tentang anak domba Allah itu, dan hidupnya merupakan saksi juga terhadap anak domba Allah itu, tentang anak domba Allah itu terhadap orang lain. Dengan kata lain, firman ini hendak mengatakan kepada kita, disebut di sini, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Apa yang dimaksud dengan atas dasar kesaksian mereka? Yaitu Injil. Ketika mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika orang-orang yang mendahului kita hidup di dalam kesaksian Injil melalui hidupnya. Itulah merupakan sebuah kekuatan. Bagaimana hidup setiap orang percaya menunjukkan karya pengorbanan Kristus. Orang yang menang itu bukan saja orang yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi mereka yang juga menunjukkan atau menjadi saksi atas pengorbanan kasih yang daripada Kristus. Suatu kesaksian tentang keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Suatu keputusan yang tidak memperdulikan konsekuensi yang diterima. Yang siap melayani, yang siap menghadapi, yang tetap kuat walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak hal-hal yang menyakitkan yang kita hadapi. Justru kita rela berkorban, justru kita semakin percaya kepada Yesus. Yang ketiga, senjata yang harus kita miliki, yaitu meletakkan seluruh hidup kita, seluruh milik kita hanya di dalam Yesus. Artinya berserah kepada Yesus. Karena disebut dalam ayat 11c, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun menghadapi ancaman maut. Orang-orang yang menerima keselamatan itu adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap di jalan Tuhan ketika menghadapi banyak hal atau berbagai penderitaan. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang memiliki kerelaan untuk selalu hidup di jalan Tuhan, yang selalu hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Merekalah yang layak mendapatkan dan mengumandangkan nyanyian kemenangan anak domba Allah. Sebab akan ada sukacita besar yang akan mengikuti hidup orang yang menang. Sukacita yang tidak sebanding dengan penderitaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jaminan sebagaimana Kristus yang telah menang, orang yang percaya kepada Kristus juga
akan mengalami kemenangan. Ketika jemaat Tuhan menghadapi penderitaan-penderitaan, ketika jemaat Tuhan harus menghadapi efek dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang seharusnya GKPS Bandung akan bersukacita bersama-sama di gereja merayakan ulang tahun ke-56 jemaat, tapi harus merayakan dan bersukacita berkantate di rumah masing-masing. Apakah ini mengurangi semangat? Apakah ini mengurangi iman kita? Apakah ini mengurangi perbuatan baik kita? Tidak. Justru renungan ini mengingatkan kita. Perayaan ulang tahun GKPS Bandung bukan hanya di gereja, tapi menyebar di seluruh Bandung. Menyebar dalam setiap rumah-rumah, bersukacita, memberi, berbuat terhadap jemaat Tuhan. Bergotong royong bersama-sama untuk menghadapi penderitaan ini, untuk menopang atau mendukung setiap gerakan-gerakan, program-program yang dilaksanakan di gereja ini, di resort ini, dan di setiap jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya renungan ini mengingatkan kita sebagaimana Kristus yang telah menang. Demikian juga orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami kemenangan. Kemenangan ada di tangan setiap orang percaya yang selalu bersandar kepadanya. Selalulah teguh, berserah, meletakkan iman percaya kita hanya kepada darah domba anak Allah. Kita akan berkemenangan dan kita akan berkantate memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa mengingatkan kami. Di tengah-tengah situasi pada saat ini, mungkin kekhawatiran ada. Mungkin kekurangan kami alami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kemenangan, nyanyian kemenangan akan kami nyanyikan. Karena kami yakin dan percaya kesaksian-kesaksian orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Sungguh mereka rasakan kasih setia Tuhan yang memenangkan peperangan mereka, menghadapi setiap penderitaan, yang menghadapi setiap hal-hal yang menyakitkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya, nyanyian kantate pujian kami ini akan kami nyanyikan dari rumah ke rumah, dari pribadi lepas pribadi, karena kami yakin percaya kuasa Yesus akan memenangkan kami. Terima kasih Bapa, kami kuat di dalam Engkau, kami dapat berbagi di dalam Engkau, kami dapat memberi di dalam Engkau, karena kasih setia Tuhan selalu menyertai dan menyelamatkan setiap jemaat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malubi hata dinay bata nagabi onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat Bani, Psalmen 50 ayat 20. Ise namang galangkon baggal niuhur, aido napasangap kon ahu. Anjaha ise namardalan ibagas hapitoron, hubani do patalaronku hatuahonku. Sonari ondoskon hitama galanganta. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa
martongko mahita, mangunduskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami parder layak, janah na unja huban nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu, hal tong do ipahasu pasuham geluh nami. Domma ihasomani ham hanami, jana ipahasu pasuham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh dohanai mangunduskon buah ni horja nadu pinasu pasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sejalo hama galangan namion. Bahen hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin mar hataridahon, harajonmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo namion. Amin ganup bineremu intondui pakon akulaku. Ganup bineremu intondui pakon akulaku. O sahabat gogohin rosi haganu hartaku. Uondos monin bamu sempa osoronku. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing ma goranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosoniurmu inaguri tonga onsongon na inaguri atas. Bere hamma ban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami bani dosa ni asoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamhu parlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdusi madam haraja. Pakun haguku Apa asamamu sadukah hidup kami. Laho manasyam, janah baritahon na siyama itongah-tongah ni si pajuk begu-begu hamuliaon ni. Itongah-tongah ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni ay. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparor Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabohini hubamu. Janah maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na ibata mabohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tondoimu. Amen. Amin. Horas mabat tahaganupan. Selamat hari Minggu mahubat tahaganupan. Secara khusus Bani GKPS Bandung. Selamat ulang tahun Bani Kuria GKPS Bandung. Horas, horas, horas.